Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kita bertemu kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan merasakan sukacita Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah firman ini menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari kitab Yeremia, pasal 25 ayat 15 sampai dengan 29. Yeremia pasal 15 sampai dengan 29 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Piala Murka Tuhan atas Bangsa-Bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memudahkan alur pembacaan dan memudahkan pemahaman kita, daftar bangsa-bangsa yang disebutkan pada ayat 18 sampai dengan 26 akan dirangkum menjadi satu kalimat. Daftar itu bisa secara lengkap dibaca dalam Alkitab. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur murka ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Mereka akan meminumnya, lalu terhuyung-huyung dan hilang akal karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Aku pun mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku. Dalam ayat 18-26 dikatakan Tuhan mengutus Yeremia kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, para raja-raja di sekitarnya, bangsa-bangsa di utara dan di selatan, dekat maupun jauh, seluruh kerajaan yang ada di muka bumi. Selanjutnya mulai ayat 27 dikatakan, kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Akan tetapi apabila mereka tidak mau menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu harus meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang dinamai menurut namaku, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Apakah kamu akan bebas dari hukuman? Sebab aku akan mendatangkan pedang atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia melayani di masa yang gelap dalam sejarah Yehuda, sekitar 20 tahun sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Bangsa itu lama hidup menyimpang, menyembah berhala, melupakan hukum Tuhan, dan menolak peringatan para nabi. Maka Tuhan yang penuh kesabaran akhirnya menyatakan murkanya. Di ayat 15 sampai dengan 29, Tuhan menyodorkan kepada Yeremia sebuah simbol yang mengerikan, yaitu piala anggur murkanya. Dan Yeremia diminta untuk membuat bangsa-bangsa meminumnya. Piala anggur murka yang disodorkan Tuhan kepada Yeremia adalah simbol teguran keras. Dan yang mengejutkan, Yerusalem, kota Allah, harus meminumnya lebih dulu. Namun yang kita lihat, di balik teguran ini ada kasih yang mengundang pertobatan. Ada panggilan lembut untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi hari ini adalah ketika Tuhan menyodorkan piala.
Kata piala mungkin mengingatkan kita pada acara perayaan, hasil suatu pertandingan, hadiah. Namun di sini piala ini adalah cawan yang berisi anggur murka Allah, sesuatu yang pahit. Tema ini mengajak kita bertanya, apa yang akan kita lakukan saat Tuhan memberikan kenyataan hidup yang pahit? Seperti kopi hitam tanpa gula, pahitnya membuat kening kita berkerut, tetapi manfaatnya terasa kemudian. Begitu pula dengan piala dari Tuhan. Awalnya pahit, namun bisa menjadi sarana pemulihan. Piala di Alkitab sering menjadi simbol pengalaman yang harus dijalani, manis ataupun pahit. Bahkan Yesus di Getsemani berdoa agar piala atau cawan itu lalu darinya. Namun ia tunduk pada kehendak Tuhan. Artinya, ada saat-saat ketika Tuhan menyodorkan piala, kita tidak bisa menolaknya. Pertanyaannya, apakah kita akan meminum dengan tunduk atau melawannya? Bapak Ibu sekalian, terkait bacaan ini, mari kita renungkan 3 pelajaran yang kita dapatkan. Pertama adalah kasih di balik murka. Dalam ayat 15 Tuhan berfirman kepada Yeremia, ambillah dari tanganku piala berisi anggur murka ini. Tuhan marah, namun bukan karena benci, tapi karena peduli. Murkanya bukan untuk menghancurkan, melainkan menyelamatkan. Murkanya menunjukkan betapa serius dia mencintai dan tidak membiarkan dosa dibiarkan tanpa peringatan. Dalam hidup kita, teguran bisa datang melalui krisis, kegagalan, atau pengalaman pahit. Mungkin seperti pengalaman seseorang yang terpaksa berhenti karena sakit, lalu menyadari bahwa itu adalah penyelamatan Tuhan. Namun, tidak semua penderitaan adalah akibat dari dosa kita pribadi. Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 3, bahwa orang buta sejak lahir itu bukan karena dosa, tetapi supaya karya Allah dinyatakan. Maka jangan cepat menilai penderitaan orang lain atau penderitaan kita sendiri sebagai hukuman Tuhan. Implikasinya di masa kini, yaitu pada saat kita menghadapi masa sulit, jangan langsung berpikir ini adalah hukuman Tuhan. Mungkin saja itu bagian dari proses pembentukan diri kita. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah keadilan bersifat universal. Keadilan Tuhan tidak mengenal paspor atau status sosial. Ia menegakkan kebenaran bagi semua orang, dari yang berkuasa sampai yang sederhana. Tidak ada yang kebal terhadap keadilan Tuhan. Bahkan Yerusalem, pusat ibadah, yang menjadi yang pertama ditegur. Ini seperti anak sulung yang dipanggil pertama ketika ada kesalahan, bukan karena tidak disayang, tapi justru karena disayang. Kita tidak bisa bersembunyi di balik identitas rohani, jabatan-jabatan yang kita miliki sebagai petugas dan aktivis, atau status sosial kita. Tuhan menilai hati dan tindakan, bukan penampilan luar kita. Kita dipanggil untuk hidup benar, bukan hanya tampil benar. Pada kita, saat kita salah, kita pun harus siap ditegur. Jangan mengeraskan hati seperti bangsa Yehuda. Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang ketiga adalah kesempatan untuk bertobat. Teguran Tuhan selalu datang sebagai peringatan sebelum hukuman. Piala murka Tuhan bukan tanda bahwa pintu sudah tertutup, melainkan alarm yang membangunkan kita. Yeremia 18 ayat 8 menegaskan bahwa apabila suatu bangsa bertobat dari kejahatannya, maka Allah akan membatalkan niatnya untuk mendatangkan malapetaka yang semula direncanakan. Setiap piala yang disodorkan Tuhan adalah undangan untuk pulang. Jangan abaikan suara hati, bacaan dalam firman, atau nasihat orang lain. Tuhan masih berbicara
Dan ketika kita mendengarkan, murka bisa menjadi pengampunan. Apakah hari ini Tuhan sedang mengetuk hati kita melalui firman, melalui nasihat, atau situasi tertentu? Janganlah diabaikan. Bapak Ibu sekalian, ketika pelajaran ini mengingatkan saya akan kisah Don Moon, pencipta lagu rohani God Will Make a Way. Ia pernah mengalami piala pahit, ponakannya meninggal dalam kecelakaan dan anak saudaranya lumpuh seumur hidup. Dalam duka itu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Lalu Tuhan mengingatkannya akan Yesaya 43 ayat 19. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dari pengalaman itu lahirlah lagu yang kita suka dan menguatkan jutaan orang. Kalau Don Moon bisa menemukan lagu pengharapan dari piala pahit yang dia terima, mungkinkah kita juga bisa melihat berkat tersembunyi dalam cawan yang Tuhan sodorkan kepada kita? Bapak Ibu sekalian, bacaan tadi mengingatkan kita bahwa piala dari Tuhan tidak selalu manis. Memang kadang pahit, kadang berat, tapi selalu penuh dengan tujuan. Mungkin hari ini piala yang ada di tangan kita pahit, berat, dan tidak menyenangkan. Tapi pahit hanyalah rasa. Kasihnya adalah isi. Mari kita meminumnya dengan iman dan berkata, Tuhan, ajar aku setia di tengah teguran. Mungkin ada juga saatnya kita dipanggil menjadi Yeremia kecil untuk berani menyuarakan apa yang benar meski tidak disukai orang. Untuk menyatakan kasih dengan kejujuran, bukan dengan basa-basi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap melakukan sukacita dari Tuhan, tetap menerima dan menjalankan apa pada saat cawan Tuhan sodorkan kepada kami. Makasih ya Tuhan. Kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Bagi mereka yang terdampak konflik, baik di lingkungan maupun di dalam rumah tangganya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana yang terjadi di berbagai tempat. Kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan secara sosial ekonomi. Biarlah Tuhan menolong mereka mencarikan jalan keluar dan memampukan kami juga untuk ikut serta membantu saudara-saudara kami tadi. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan hadir, menguatkan mereka, memulihkan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam kasih-Mu. Biarlah menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.